Langit di atas negara rumput diselimuti awan kelabu yang menggantung berat, seperti pertanda bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi, atau akan terjadi. Angin bertiup lemah, membawa bau besi dan kematian. Sasuke Uchiha berdiri di tepi jurang, menatap reruntuhan desa di bawah sana. Kusanosato, sebuah desa kecil yang bahkan tak tercatat dalam banyak peta ninja, kini hanya puing dan keheningan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, bahkan burung pun enggan lewat. Dengan mata Sharingan yang menyala samar, Sasuke menyisir area itu dari kejauhan. Tubuh-tubuh tak bernyawa tersebar acak, sebagian tergeletak seperti boneka yang dijatuhkan. Tidak ada darah, tidak ada luka besar, hanya kulit pucat, kaku, dan ekspresi ketakutan yang membatu. Racun, gumamnya. Dia melompat turun, mendarat tanpa suara. Pedangnya, Kusanagi, berada di punggungnya, namun tangannya tetap siaga. Saat ia berjalan melewati mayat-mayat itu, Sasuke menyadari sesuatu yang aneh. Mereka semua diposisikan seolah sedang beraksi. Seorang petani masih memegang cangkul, seorang anak kecil menggenggam mainan kayu. Tak ada tanda perlawanan. Ini bukan pembunuhan. Ini pementasan. Kreyak, suara kayu tua bergesekan. Sasuke berhenti. Pandangannya menyipit. Sebuah rumah kecil, yang sebelumnya tampak runtuh, kini terbuka pintunya. Dari dalamnya keluar sosok berjubah hitam dengan awan merah. Rambut merah menyala tersembunyi di balik tudung. Uchiha Sasuke, suara itu datar, hampir tak bernyawa. Tak kusangka kau datang sejauh ini hanya untuk mengagumi seniku. Sasuke mengenali suara itu. Ia tak asing dengan nama Sasori, anggota Akatsuki, pengguna boneka, mantan shinobi Tsunagakure, dan pembunuh yang menganggap kematian sebagai bagian dari karya seni. Jadi ini ulahmu, ucap Sasuke. Kau yang membunuh semua orang di sini. Sasori melangkah maju. Dari balik jubahnya, benang cakra mulai muncul, melayang di udara dengan gerakan seperti laba-laba. Mereka tidak dibunuh. Mereka diawetkan, untuk keabadian. Aku hanya memperbaiki apa yang waktu rusak. Sasuke menggenggam gagang pedangnya. Omong kosong. Seni seharusnya meledak dan menghilang. Sasori menyeringai tipis. Itu kata Deidara. Tapi dia bodoh. Keindahan sejati tak lekang oleh waktu. Seperti bonekaku. Seperti aku. Petir mulai menari di sekeliling tubuh Sasuke, menyusuri jari-jarinya dan membentuk kilatan tajam di matanya. Aku tak peduli dengan filosofimu. Aku hanya datang untuk satu hal. Informasi tentang Itachi. Tebak Sasori. Sasuke mengangkat alis. Sasori mengangguk perlahan. Dia bukan targetmu satu-satunya. Kau belum tahu semuanya. Sasuke tak menjawab. Tapi ia tahu, Sasori tak akan memberi informasi begitu saja. Dan Sasori tahu, Sasuke tak akan pergi tanpa perlawanan. Satu helai benang melesat ke arah Sasuke. Dan pertempuran pun dimulai. Benang cakra melesat ke arah Sasuke seperti cambuk mematikan. Ia menghindar dengan satu lompatan ke samping, lalu menebasnya dengan Kusanagi yang kini teraliri petir. Benang itu meleleh, terputus, tapi dua helai lainnya menyusul dari sisi berlawanan. Klang, Sasuke memutar pedangnya, menebas satu benang dan menangkis yang lain dengan lengan terlapis cakra. Namun, lebih banyak benang muncul. Dari balik kabut, muncul boneka manusia, lebih dari 5, semuanya mengenakan pakaian shinobi dari berbagai desa. Jangan bilang kau mengubah mereka menjadi boneka, ucap Sasuke dingin. Tubuh mereka fana, tapi dengan sedikit racun, teknik pengawetan, dan seni, mereka menjadi abadi, jawab Sasori. Seperti aku, Sasuke mengaktifkan segel terkutuk tingkat 2. Sayap gelap membentuk pola di punggungnya, dan tubuhnya dilingkupi aura hitam pekat. Kalau begitu, aku akan memastikan kau menjadi karya terakhir dari seni itu. Ia menghilang dari pandangan. Dalam sekejap, ia sudah berada di atas salah satu boneka, menghantamnya dengan Chidori Nagashi, gelombang listrik menghancurkan kayu dan logam dalam semburan cahaya biru. Sasori mundur 2 langkah, mengangkat tangan dan membuka gulungan. Ratusan segel muncul, dan dari dalamnya keluar Hiruko, boneka lapis baja, tapi kali ini dimodifikasi jauh lebih mengerikan. Sasori bersembunyi di dalam Hiruko. Kau cepat, Uchiha, tapi aku tak perlu bergerak cepat untuk membunuhmu. Peluru racun ditembakkan. Sasuke berputar, tapi satu proyektil menembus pundaknya. Darah mengucur, racun mulai menjalar. Sekali saja cukup, ucap Sasori yakin. Sasuke tersenyum samar. Kau kira hanya kau yang siap mati hari ini? Tangan Sasuke membentuk segel. Dalam 1 detik, tubuhnya dikelilingi oleh petir hitam. Racun di dalam tubuhnya terbakar, netral. Sasori terkejut. Petir itu mengubah struktur seluler. Petir bukan cuma senjata, tapi juga alat pembersih, kata Sasuke. Dan kau akan bersih dari dunia ini. Sasuke muncul di depan Hiruko, dan dengan Chidori Senbon, dia menembakkan ratusan jarum petir ke seluruh lapisan pertahanan boneka. Hiruko runtuh, tapi Sasori melompat keluar, tubuh aslinya,
kecil dan rapuh, terbuat dari kayu merah mengkilap. Hanya satu bagian dari dirinya yang masih manusia, jantungnya. Sasuke menatap jantung itu. Sasori membuka dadanya sendiri, memperlihatkan silinder kaca berisi jantung berdenyut. Ini inti seniku. Tak ada yang bisa menyentuhnya. Tapi Sasuke sudah di sana. Chidori. Dengan satu tusukan, petir biru menembus silinder itu. Jantung Sasori mengerut. Retak. Hancur. Tubuh kayunya jatuh. Diam. Tak ada kata terakhir. Tak ada ledakan seni. Hanya keheningan. Sasuke berdiri di antara puing-puing. Nafasnya berat. Petir di tangannya perlahan padam. Ia menatap tubuh boneka yang hancur itu, lalu berbalik dan mulai berjalan pergi. Tapi sebelum ia pergi terlalu jauh, ia melihat gulungan kecil di tanah, seperti ditinggalkan dengan sengaja. Ia membukanya. Isinya, lokasi terakhir Itachi Uchiha. Hujan mulai turun perlahan, membasahi tanah yang tadi kering. Di belakang Sasuke, seni terakhir Sasori larut bersama lumpur. Dan di hadapan Sasuke, jalan menuju Itachi akhirnya terbuka.